Belakangan ini, nama maskapai Garuda Indonesia digadang-gadang berada di ambang kebangkrutan setelah terlilit utang mencapai 70 triliun rupiah. Bukan hal yang mustahil jika gagal menemukan solusinya. Garuda Indonesia akan menjadi bagian dari 10 maskapai yang pernah eksis di langit Indonesia. Namun kini, hanya tinggal nama. Ya, dalam sejarah penerbangan di Indonesia, ada sedikitnya 9 maskapai yang telah tumbang, alias gulung tikar. Beragam penyebab mengiring alasan maskapai tersebut gagal mengudara, mulai dari kesulitan keuangan, terjerat hutang, kesalahan manajemen, sepi penumpang, kecelakaan pesawat, hingga izin terbangnya dicabut oleh pemerintah. Nah, penasaran kan? Dan berikut ini adalah 9 maskapai legendaris Indonesia yang kini tinggal nama. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Adam Air. Nama maskapai ini begitu akrab bagi para penumpang lokal. Adam Air merupakan penerbangan swasta di bawah naungan PT Adam Sky Connection Airlines. Maskapai penerbangan ini mulai beroperasi sejak 19 Desember 2003 dan disebut-sebut sebagai maskapai penerbangan berbiaya rendah atau low-cost carrier terbaik di Indonesia. Dalam sejarahnya, maskapai Adam Air melayani penerbangan ke 20 kota di Indonesia dan layanan internasional ke Penang dan Singapura. Pada saat itu tercatat ada 22 armada Adam Air yang beroperasi di udara Indonesia. Namun setelah berbagai insiden dan kecelakaan yang menimpa maskapai ini, pemerintah Indonesia memutuskan memberikan sanksi administratif. Kemudian, setelah tidak adanya perbaikan pada maskapai ini, izin terbang Adam Air resmi dihentikan pada 18 Maret 2008. 2. Star Air. Maskapai dengan slogan "You are our star" juga bernasib tidak baik dalam sejarah penerbangan mereka di Indonesia. Star Air merupakan maskapai penerbangan yang didirikan pada tahun 1999 oleh Ale Sugiarto. Dengan jumlah armada sebanyak 5 maskapai, bisa dikatakan Star Air berkinerja buruk. Belakangan, izin dari Star Air dicabut oleh Kementerian Perhubungan tahun 2005, sehingga operasional maskapai ini kemudian berhenti total. 3. Sempati Air. Sempati Air merupakan maskapai penerbangan milik sahabat dan keluarga Soeharto. Didirikan pada Desember 1968 dengan nama PT Sempati Air Transport. Sempati memulai penerbangan perdananya pada Maret 1969. Pada pertengahan dan akhir tahun 1980, maskapai Sempati Air sempat berada di puncak kejayaannya dengan melayani 25 penerbangan domestik dan 5 penerbangan internasional. Namun, Sempati kemudian bangkrut dan bertepatan dengan krisis moneter yang menghantam Indonesia pada tahun 1998. Kabarnya, kebangkrutan juga disebabkan kesalahan manajemen yang mengutamakan target jangka pendek tanpa melihat situasi masa depan. 4. Indonesia Airlines. Maskapai penerbangan ini didirikan oleh Rudi Setio Purnomo dan sejumlah investor tahun 1999 dan mulai beroperasi Maret 2001 dengan melayani rute penerbangan sebanyak 46. Maskapai Indonesia Airlines harus berhenti beroperasi pada tahun 2003. Cepat sekali tumbangnya. 5. Jatayu Airlines adalah sebuah maskapai penerbangan charter yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Jatayu didirikan pada tahun 2000 dan pernah mengoperasikan penerbangan domestik dan internasional. Maskapai ini sempat berhenti beroperasi pada tahun 2007. Setelah kembali mendapat lisensi pemerintah, maskapai ini beroperasi sebagai maskapai charter, terutama untuk mengisi slot terbang yang ditinggalkan Adam Air yang telah dicabut lisensinya saat itu. Pada April 2008, Departemen Perhubungan Republik Indonesia membekukan izin penerbangan Jatayu Airlines karena tidak memenuhi kelayakan jumlah armada minimal 5 unit pesawat. 6. Mandala Airlines. Mandala Airlines yang kemudian bernama Tiger Air Mandala pertama kali beroperasi pada 17 April 1969.
Maskapai ini merupakan salah satu maskapai penerbangan bertarif rendah yang berkantor pusat di Jakarta. Maskapai ini kemudian dibeli oleh Indigo Partner dan Cardiff International pada 2006. Akibat masalah utang, maskapai berhenti beroperasi pada 12 Januari 2011. Pada Februari 2011, para kreditur menyetujui restrukturisasi utang Mandala Air menjadi saham, sehingga bisa kembali beroperasi pada Juni 2011. Akan tetapi, Mandala menghentikan kegiatan operasionalnya mulai 1 Juli 2014. Itu karena kondisi pasar yang turun dan biaya operasional membengkak imbas depresiasi rupiah. 7. Batavia Air. Maskapai penerbangan yang didirikan oleh Yudiawan Tansari pada 5 Januari 2012 ini pun harus bernasib miris. Setelah berbagai insiden dan kecelakaan menimpa maskapai-maskapai penerbangan di Indonesia, pemerintah Indonesia membuat pemeringkatan atas maskapai-maskapai tersebut. Dari hasil tersebut, Batavia Air berada di peringkat 3, yang berarti hanya memenuhi syarat minimal keselamatan dan masih ada beberapa persyaratan yang belum dilaksanakan dan berpotensi mengurangi tingkat keselamatan penerbangan. Akibatnya, Batavia Air mendapatkan sanksi administratif. Jelang 11 tahun, tepatnya 30 Januari 2011, Batavia Air dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena ada permohonan yang diajukan perusahaan sewa guna pesawat. Sejak saat itu, maskapai terpaksa berhenti beroperasi dan bangkrut. 8. Merpati Airlines. Merpati Nusantara Airlines merupakan salah satu maskapai penerbangan nasional yang sahamnya dimiliki sebagian besar oleh pemerintah Indonesia yang telah beroperasi sejak era Presiden Soekarno, tepatnya didirikan pada 1962. Pada 1 Februari 2014, Merpati menangguhkan seluruh penerbangan dikarenakan masalah keuangan yang bersumber dari berbagai hutang. Disinyalir, Merpati membutuhkan 7,2 triliun rupiah untuk dapat beroperasi kembali. Menteri BUMN Dahlan Iskan secara resmi menyatakan situasinya kini sudah menentukan agar Merpati tidak beroperasi kembali karena kerusakannya akan lebih besar apabila perusahaan ini diteruskan. Pemerintah pun beberapa kali telah melakukan upaya restrukturisasi. Sayangnya, Merpati harus berhenti beroperasi pada 2014 akibat terus merugi dan dililit becibun utang. 9. Airwire Airlines. Airwagon International Airlines merupakan maskapai penerbangan yang didirikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan 4 pengusaha lainnya di tahun 1999. Saat ini, maskapai Airwire Airlines berganti nama menjadi Indonesia Air Asia yang melayani penerbangan domestik dan internasional. Maskapai ini tak benar-benar bangkrut karena operasinya diambil alih oleh maskapai asal Malaysia, Air Asia. Oke guys, itulah rangkuman mengenai daftar 9 maskapai penerbangan legendaris di langit Indonesia yang kini tinggal nama. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!